Halo teman-teman, saya Gustaf Kristanto bersama anggota kelompok saya yaitu Muhammad Usman Fauzi, Muhammad Riki, Nafali Zepir, dan Yudi Kurniawan dari kelompok 3 yang pada kesempatan ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tutorial menginstal OS Ubuntu versi 23.04 menggunakan VirtualBox. Pada tutorial kali ini penjelasan akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu proses setup dalam VirtualBox serta proses setup dalam OS Ubuntu itu sendiri. Dan sembari menunggu proses loading instalasi, teman-teman saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari OS Ubuntu 23.04 itu sendiri. Terima kasih. Silahkan menyaksikan. Baik, pertama-tama kita masuk ke VirtualBox-nya, terus new folder. Kemudian di sini ada namanya. Nah, di sini saya ganti namanya Ubuntu kelompok 3. Kemudian kita ke ISO image. Nah, di ISO image ini kita cari file Ubuntunya. Nah, terus kita masukin nih file Ubuntunya. Nah, kalau file Ubuntu sudah dimasukin, di selanjutnya next, di sini ada username. Nah, di sini username teman-teman bisa ganti sesuai keinginan. Kemudian password, terus repeat password. Nah, kemudian hostname-nya diganti dengan Ubuntu. Kalau sudah diganti, kemudian next. Nah, di sini ada ininya nih, base memorinya nih. Teman-teman juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman base memorinya. Nah, di sini saya pakainya 3 gigaan lebih lah. Nah, kemudian di bawahnya ada prosesornya. Teman-teman juga bisa menyesuaikannya. Kemudian next. Terus next. Nah, ini udah lagi loading nih teman-teman nih. Sambil menunggu loadingnya, mungkin nanti saudara Yudi Kurniawan bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem operasi Ubuntu tersebut. Oke, setelah mendengarkan proses setup Oracle VirtualBox yang sudah dijelaskan oleh saudara Ricky, di sini saya Yudi Kurniawan akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan setup OS Ubuntu. Ubuntu adalah sebuah sistem operasi yang dibangun oleh komunitas berbasis kernel Linux. Sistem operasi ini sangat cocok untuk komputer, laptop, dan server. Pertama, kita akan membahas kelebihan dari OS Ubuntu. Ubuntu akan selalu bebas biaya, tidak ada harga tambahan walaupun itu untuk sistem enterprise. Kedua, Ubuntu akan tersedia dalam bahasa-bahasa lokal sehingga membuat penggunaannya akan semakin mudah mempelajari dan memakainya. Ketiga, perilisan Ubuntu sudah pasti dan dapat diketahui. Rilis terbaru akan keluar setiap 6 bulan dan didukung dengan update dan patch sampai 18 bulan. Ubuntu berkomitmen akan selalu menggunakan perangkat lunak terbuka, mengajak penggunaannya bersama-sama, mengembangkan perangkat lunak tersebut, menggunakannya, dan membagikannya kepada sesama. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang ditawarkan sistem operasi ini, Ubuntu juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut beberapa pengguna Ubuntu, kekurangan dari sistem operasi ini pertama, kompatibilitas perangkat lunak terbatas. Meskipun ada banyak perangkat lunak yang didukung di Ubuntu, tidak semua aplikasi atau perangkat lunak yang tersedia untuk sistem operasi lain akan tersedia dan kompatibel di Ubuntu. Kedua, dukungan perangkat keras yang terbatas. Ubuntu cenderung memiliki dukungan perangkat keras yang luas, tapi ada kemungkinan beberapa perangkat keras yang lebih baru atau langka mungkin tidak memiliki driver yang didukung secara penuh. Ketiga, dukungan teknis terbatas. Sementara Ubuntu memiliki komunitas pengguna yang kuat yang dapat memberikan dukungan teknis dan solusi melalui forum dan sumber daya online.
Dukungan teknis resmi langsung dari vendor mungkin terbatas atau tidak sekuat yang ditawarkan oleh sistem operasi berbayar seperti Windows. Setelah saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan setup OS Ubuntu ini dengan jelas atau mungkin masih rada belibet, mungkin teman-teman bisa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan ini dengan cermat dan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan organisasi sebelum memutuskan untuk menggunakan OS Ubuntu. Terima kasih. Halo, saya Nafali Zepir Rafif akan menjelaskan tentang proses setup pada OS Ubuntu ketika pertama kali menginstal. Nah, setelah loading boot pertama kali, muncul pop-up Welcome to Ubuntu 23.04. Di sini kita langsung tekan Start Setup untuk memulai konfigurasi setupnya. Yang pertama, ada pengaturan typing untuk metode input keyboard. Di sini ada beberapa pilihan layout. Karena kita memakai keyboard QWERTY, kita akan pilih English US. Lalu klik Next. Ada pengaturan privasi yang berisi perizinan akses lokasi. Ketika diaktifkan, maka aplikasi-aplikasi yang membutuhkan akses lokasi akan langsung mendapatkan titik lokasi komputer. Tetapi perizinan akses lokasi ini tidak diaktifkan juga tidak apa-apa. Selanjutnya, klik Next. Nah, karena tadi layanan akses lokasi tidak kita aktifkan, Ubuntu langsung menanyakan zona waktu di lokasi kita saat ini. Kita pilih saja Jakarta. Jika kita ingin sinkronisasi kalender, dokumen, backup foto, dan lainnya, Ubuntu juga menghadirkan menu online account. Tetapi ini hanya opsional saja. Mari kita klik skip. Di sini, kita wajib memasukkan full name dan username untuk melengkapi setup pada Ubuntu. Kita juga diwajibkan menggunakan password dan usahakan menggunakan password yang jarang ditebak, seperti menggunakan huruf besar, kecil, dan menggunakan karakter. Klik Next. Ketika semua setup sudah diatur, maka selanjutnya klik Start Using Ubuntu. Dan inilah tampilan depan atau desktop pada Ubuntu 23.04. Dengan ikon-ikon pada aplikasi yang berada di sebelah kiri pada layar, dan panel notifikasi dan jam berada di bagian atas pada layar. Baik teman-teman, begitulah tutorial dari instalasi OS Ubuntu pada VirtualBox. Bagaimana pendapat teman-teman setelah melihat video tutorial ini? Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menginstalasi OS Ubuntu pada VirtualBox ya. Saya bersama anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih. See you on next tutorial.